Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cik Bicep nonton Setiopal TV di mana bae berado. Tentunya sedang dengan hari ini Cik Susan, hari Senin kita balik beraktivitas lagi. Dan pecahnya hari ini kita lah kompak kan, biru muda, biru tua. Kejinguan kalau cerah. Tidak imbang ya, ada yang muda ada yang tua. Oh, itu tidak boleh ngomong itu ya. Hari ini juga Cik Susan tentunya jadi hari yang spesial karena tanggal 15 Mei tahun 2023 kita juga ngucap ke selamat hari jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-77. Wow. Jadi tadi lewat depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ini pecahnya sudah agak umum bahasa wong Palembang tuh ya. Iya. Padat berarti. Padat karena banyak nian rangkaian acara di sidang paripurna hari ini dan juga tentunya kita tetap melaksanakan kegawian kita hari ini. Iya benar, Cak biasa. Tidak libur ya walaupun mungkin gempa berarti gitu. Iya tentunya masih live langsung di Studio 2 Pal TV. Halo Palembang, Cak biasa di ngasih informasi seputar kota Palembang sama Sumatera Selatan. Dan setiap harinya ini Halo Palembang terus berganti tema dan juga berganti narasumber yang luar biasa. Ganti host juga. Iya, oh tidak jangan. Iya. Nah ini spesial hari ini pemirsa di rumah ini kita mendatangkan jebolan-jebolan dari audisi presenter Pal TV 2023 yang sudah kita laksanakan hari Sabtu kemarin Fikri. Nah, jadi kemarin mungkin ada yang kondangan, ada yang sedekahan, Cak datang pas grand final kita. Nah, bertanya-tanya mungkin Cik Fikri siapa yang juara kemarin. Nah, hari ini kita sudah datang ke beberapa juara yaitu juara 1, 2 dan 3. Kita absen dulu siko-siko. Juara 1 ada Sapta Putra Wijaya. Halo Sapta. Halo Kak. Lah, tidak gugup lagi ya? Tidak gugup lagi. Legowo caknya tuh. Nak perkenalan pecak di OP kemarin enggak usah? Enggak usah ya. Ada juara 2 Seli Aulia Ramadhani. Iya. Sebenarnya Ramadanti, Kak. Oh. Iya, sapi salah. Tapi tidak apa-apa. Iya, yang penting selinya benar. Iya, yang penting selinya benar. Salah deh ya. Keluar dulu deh. Iya. Tidak. Yang penting juaranya benar. Juaranya benar memang yang sudah benar-benar ditentukan sama juri kita yang tidak bisa diganggu gugat lagi hasilnya. Benar. Dan yang terakhir nih juara ketiga ada Alia Primi Syahrani. Halo, Cek. Cak aku gadis dulu. Tapi kemarin tidak dijabar ke dia di Alia PS ya. Alia Pim kemarin. Oh iya. Alia Opi. Alia Opi ya jadi dijabar ke. Ini sudah ada 3 ikut pemirsa juara 1, 2 dan 3 yang pecahnya raihnya sudah berbeda dari beberapa hari yang lalu. Yang terkeras pecahkan ibu kering. Dari juara 1 dulu, Cak mana nih rasanya sudah keluar sebagai juara pertama? Mana? Ya alhamdulillah tentunya Cek, rasa bangga, bahagia, haru bercampur jadi siko pada waktu grand final kemarin. Apalagi kan ada keluarga yang datang, rasa bangga nih itu bisa membanggakan kedua orang tua tentunya. Jangan nangis. Jangan nangis. Ada tisu aja. Karena memang kemarin itu pendukung Sapta ini kurang lebih 2 kelurahan ya sama 3 kecamatan yang hadir. Sepi pemulutan yang hadir. Iya, sudah senangat. Sudah senangat jadi pakai bus ke sini. Wah, jadi memang supporter itu juga pengaruh untuk semangat kita dalam performance kemarin itu ke Jingoi Sapta ini. Nah, kalau Seli Cak mana? Euforia itu masih ada, Cak, sampai sekarang dicek. Oh, jadi masih ngoceh-ngoceh deh. Tapi masih ingat berita-berita kemarin, masih ingat di otak nih. Iya, kaget dites saya mumpung ada kamera. Nah, ini kalau Alia Cak mana Alia? Bener, sama rasanya tuh pahit manis ya. Rasanya itu pahit manis jadi satu. Tapi kan namanya audisi kan ya, memang kita harus menampilkan yang terbaik. Apapun yang terjadi di belakang, pokoknya gas baik. Itu yang diingat dari Cek Popi kemarin cerita kayak itu. Makanya harus gas baik. Apapun yang terjadi gas baik. Iya. Wah, Cek Popi sudah disebutkan ya sama Alia Gas baik. Gas baik pokoknya ini. Nah, jadi boleh tahu dulu tuh ngapa sih pengen Nian jadi salah satu bagian dari Pal TV? Nah, aku penasaran dengan yang paling jauh dulu dari pemulutan. Mungkin kalau di pemulutan ada berapa banyak presenter? Nah, mungkin ini bulan pertama juga. Nah kan biasanya kan cita-cita itu berawal dari lingkungan sekitar. Ada gitu juga. Mungkin Sabta yang
berasal dari Pemulutan, Oganilir. Awalnya terinspirasi untuk jadi seorang presenter itu gara-gara siapa? Iya. Ya jadi memang Cek dari SD sekolah dasar itulah terjun ke dunia public speaking, sering ikut lomba ceramah, pidato, puisi juga, dan sampai sekarang juga MC. Jadi memang keinginan untuk jadi presenter muda PAL TV itu sudah ada niat dari awal. Pas waktu pembukaan itu pengen daftar dan pengen tergabung di PAL TV. Tahun berapa pernah melok lomba ceramah? Lomba ceramah itu di kelas 4 sekolah dasar ya. Waktu awalnya itu tingkat kecamatan, juara 1 langsung ke kabupaten dan langsung ke provinsi. Ujinya habis kau ceramah tuh sekecamatan itu murtad. Salah ajaran. Malahan banyak yang mualaf. Jadi iya. Azan juga, lomba azan juga dak. Azan juga, tapi sari tilawah dak Nah kalau Sally? Kalau untuk motivasi sebenarnya ini Cak ya. Kalau untuk masuk presenter, apalagi untuk di PAL TV ini banyak yang menjadi inspiratif Sally di lingkungan Sally. Ada dosen Sally yang pernah jadi presenter itu selalu ngedukung Sally untuk kapan jadi tes untuk presenter kayak gitu. Terus juga ada yang kedua itu kakak Sally, kakak kandung. Kakak Sally pernah tes untuk jadi presenter PAL TV itu kalau nggak salah di tahun 2012 kayak gitu, tapi belum kewujud mimpinya. Nah, Sally mau ngewujudin mimpinya itu, makanya jadi motivasi untuk diri Sally. Oh iya. Jadi adik jadi ya. Betul. Itu. Tahun 2011 ya? Iya. 2011 berarti angkatan amal ya. Ya betul mungkin. Serpirja ya? Serpirja, iya betul. Serpirja itu senior juga di sini. Iya, Sudah ketemu kan? Sudah diajarin juga. Banyak senior-senior di sini yang mungkin bisa berpengaruh lah ya. Betul. Bisa diambil juga cara-cara nge-hostnya. Salah satunya Serpirja tuh bagus juga Serpirja. Banyak presenter berpengaruh, ada pengaruh baik, pengaruh buruk. Iya, yang pengaruh baik yang harus diambil ya. Iya. Nah sudah, lagi anak ditanya. Iya. Ya kalau Alia? Kalau Alia sendiri karena memang udah dari SD sama kayak Kak Sabta suka storytelling dari dulu, suka ikut lomba speech. Nah jadi dari situ memang sudah terasa yang namanya public speaking. Sampai memang pas Alia SD tuh kalau ditanya cita-citanya pasti jawabnya pengen jadi profesional public speaker gitu ceritanya. Jadi memang pengen menggeluti di bidang public speaking. Terus juga ngelihat Mama Alia sendiri kan, Mami Alia itu kan orangnya public speaking juga dari dulu, pernah jadi presenter juga, terus juga announcer radio juga. Jadi dari situ yang ngikutin langkahnya Mami. Jadi kalau tujuan ingin jadi presenter PAL TV sih lebih ke pengen meningkatkan kemampuan Alia di bidang public speaking. Iya. Bener dak Alia? Kalau kemana-mana biasanya kalau jalan sama Mami dia mau hidup beradik. Iya bener. Iya. Itu antara Alianya ya adiknya. antara mamanya yang awet muda atau Alianya yang ketuaan itu dia itu. Alianya awet tua. Enggak apa-apa ngalah untuk mama untuk mami Kalau kita ngobrol-ngobrol soal kesehariannya ini, ketiga pemenang dari audisi presenter nih, dari mana dulu? Dari tadi apa dari mana? Yang jauh dulu. Yang jauh dulu. Nunggu travel di bawah. Boleh cerita sama pemirsa kesehariannya apa, nyuci apa, gosok apa? Iya, jadi pemirsa keseharian Sabta sendiri yaitu sebagai seorang mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dan selain itu juga merupakan anggota aktif di IKBGOI, dan juga selain itu Sabta juga merupakan seorang pedagang UMKM di tempat tinggal. Wih, dagang apa? Dagang ada banyak aja. Oh ya boleh disebut ke. Ada budidaya jamur tiram. Oke. Ada roti bakar Bang Putra. Wah. Ada bakso bakar juga. Tapi tidak kata yang dibawa ke sini. Jadi kami tidak percaya. Jadi kami percaya. Kita bukanya dari sore. Cuman kau tulis di bio owner dari jamur Bakso. tiram. Tidak bisa. Karena kita buat IG iya, itu. karena kita butuh bukti di sini. Agak kalau siaran sekali lagi kita bawa saya. Jadi apa ya pengusaha mudah juga lah bisa. Tadi Cek Susan besok tanya jual pempek dak dia. Saingan ya. Pempek Susan ya. Iya, mana. Jadi banyak kegiatannya ya. Selain Iya, itu bisa ya dagang juga. Mm-mm. Terus ada lagi? Udah itu. Itu baik. Kalau Sandy? Saat ini Sally masih kuliah juga di administrasi publik FISIP Unsri. Terus lagi Kuat visipnya berarti ya. Fisip. FISIP. Fisip ini fisip.
Terus sekarang lagi sibuk, ini juga merupakan struggle kemarin waktu ikuti audisi, karena saya sudah lagi sibuk nyusun skripsi. Bahkan kemarin pas audisi itu bolak-balik Indralaya ke tempat Val TV itu udah makanan setiap hari, karena lagi sibuk ngurus skripsi. Terus juga saya merupakan Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan. Terus juga kegiatan sehari-harinya mungkin sering MC juga di acara-acara. Kemarin sempat terakhir acara sama gubernur, sama wakil ketua BPK Republik Indonesia dan lain sebagainya. Jadi sudah makan tiap hari, memang harus makan tiap hari nih. Iya. Kuat. Kalau enggak pingsan ya. Iya. Duta bahasa, ngomongin duta bahasa. Apa biasanya? Katanya duta bahasa Perancis deh. Coba bahasa Perancis. Bukan Cak itu. Bukan ya. Ya, apa biasanya duta bahasa itu yang di Kalau duta bahasa itu merupakan representatif dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Itu merupakan sebagai penggerak kita untuk meningkatkan literasi bagi orang-orang di Sumatera Selatan itu. Terus kita ada 3 laju promosi ini. Iya. 3 ini utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu yang merupakan penegak kami. Iya. Susah makanan sehari-hari kalau bahasa asing ya. Kamsahamnida. Cak itu ya. Keren. Jadi memang pilihan dari Dewan Juri tidak salah. Iya. Punya latar belakang dan juga aktivitas yang lain-lain. Bener. Alia? Kalau Alia sendiri untuk sekarang tuh menjadi mahasiswi aktif di Universitas Indo Global Mandiri jurusan Desain Komunikasi Visual. Terus selain itu juga Alia sekarang radio announcer juga. Kemudian kalau misalnya di organisasi, Alia terikat di organisasi Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Terikat? Iya, terikat. Oh iya. Masuk. Tekebet. Ya, termasuk di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan tahun 2023. Kemudian juga ikatan dari Bujang Gadis Kampus UIGM. Kemudian Alia untuk sehari-hari juga itu freelance sebagai konten kreator. Iya, konten kreator. Jadi kayak lebih ke konten. Terus tujuan Alia sih pengen bantu UMKM kayak itu kan, atau juga tolong lah ini dulu. Iya, agak kepemulutannya. Ini makin seru pemirsa, obrolan kita dengan Tigo Iko juara 1, 2, 3 yang punya latar belakang lain-lain, yang punya hobi dan juga aktivitas yang lain-lain. Pecahnya kita bakal ulik lagi pemirsa dari Tigo Iko juara audisi presenter Val TV 2023 ini. Jadi pemirsa jangan mano-mano, tetap dengan kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Cak Biaso ini kita masih ngobrol-ngobrol. Ini temanya masih dengan pemenang audisi presenter Val TV 2023. Nah, mungkin yang baru bergabung ketinggalan ya, bisa langsung bae nonton karena Val TV sudah go Sumsel saat ini ya. Jadi bisa nonton dari live streaming Facebook, terus juga bisa jengok dari aplikasi UTV ya. Terus di mana lagi? YouTube, pokoknya di akun official Val TV juga ada banyak kegiatan. Jadi yang penting ada kuota. Benar. Jangan sampai dakati alasan untuk dapatkan informasi. Benar Nian. Kita masih sama Sapta, Sally dan juga Alia. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngobrol pemirsa tentang latar belakang mereka yang tadi ada mahasiswa-mahasiswi aktif, ada juga yang masih kuliah tapi punya banyak bisnis UMKM juga. Nah, kita pengen tahu dari awal masuk di sini kan otomatis ketika daftar lah nyingok nih 80 hampir 100 wong, ratusan wong lah Melo. Dari awal Melo sudah ada perasaan takut, minder dan lain-lain enggak dari Sabta dulu? Sabta pemulutan. Apalagi Sabta mungkin ketika nyingok wong nih kan, oh ini ada yang sudah pernah nyiar radio. Iya. Awalnya mulai down ya langsung. Insecure dulu dah. Ya Kak, tentunya dengan bekal yang sudah ada dari ada sudah tentang plebang sudah itu kan untuk makan. Sudu. Lanjut Sabta. Dengan bekal yang lado Kak dari sebelumnya itu tentunya ada rasa percaya diri dulu. Yang penting itu percaya diri dulu, optimis, masuk alhamdulillah. Jadi memang dengan saingan 80-an lebih itu tentunya punya kemampuan masing-masing ya. Jadi memang semuanya itu berkualitas galau. Jadi seleksinya itu memang ketat ya. Iya. Cak Lejing ya. Iya, Cak Lejing yang aku pakai nih Kak. Iya. Semenjak menang udah galak Lejing.
Memang aku nak ngerubah style cek zaman juara belejing deh sekarang. Iya. Bulan depan mau kena. Bukan. Dak do cak itu. Kalau Sally apa nih? Iya, perasaan minder itu pasti ada cek. Awal-awal apalagi waktu itu kenalan sama orang penyiar radio rupanya. Kenalan lagi MC wedding rupanya. Iya. Makin kesini makin banyak kita kenal sama wong yang sudah banyak Pengalamannya. Tapi itu tidak menjadi hal yang membuat Sally putus asa. Caranya dengan Sally itu selalu menampilkan yang terbaik pokoknya. Setiap hari kita harus nampil ke yang maksimal. Iya. Jadi kita tidak harus menjadikan itu sebagai ukuran untuk kita merendahkan diri kita. Makanya ketika Sally insecure atau itu pasti ada insecure, tapi mengatasinya dengan cara kita tampil ke yang terbaik. Kita siapkan hal yang maksimal kayak gitu. Lain yang cara ngomongnya tuh ya. Kalau misalnya Cek Maria, Cak Mano gitu. Nah, lain lagi jawabannya pasti. Cak itu. Cak Mano Alia. Iya. Iya naik lagi kaget lagi. Kalau Alia? Kalau Alia sendiri karena menganggap segala kompetisi itu suatu belajar. Jadi bukan ngerasa kalau misalnya aku kompetisi aku harus menang. Alia tidak ngerasa kayak itu, tidak takut kalah. Menang juga ya, Alia pasti segala uang pasti pengen menang lah Cek ya. Tapi kalau misalnya kita masuk dengan niat untuk menang, itu biasanya kitanya udah minder duluan. Oh melihat orang lain ada yang lebih, melihat orang lain ada yang jam terbangnya lebih tinggi kayak itu kan. Tapi karena Alia ngerasa, oh aku masuk sini tuh mau belajar loh, aku pengen meningkatkan kemampuan aku di public speaking, bukan karena aku nak menang, tidak yang terobsesi nak menang, tidak. Tapi karena Alia pengen belajar, jadi yang namanya kegagalan dan kemenangan itu sudah jadi hal yang biasa. Karena meskipun misalnya Alia kemarin tuh gagal, Alia kaget ke depannya juga bakalan nemu banyak kegagalan-kegagalan baru. Betul. Jadi Alia ngerasa ya sudah aku di sini nak belajar. Kalau misalnya aku terlepas dari Alia nanti menang atau kalah, yang penting Alia sudah belajar di sini. Sudah tampil dulu ya. Jadi niatnya itu nak belajar. Iya, belajar. Les bae deh apa cuman belajar. Ya. Khusus lah. Belajar di dunia broadcasting maksudnya tuh Cak itu. Jadi memang harus percaya diri, tampilkan dengan yang terbaik. Terus juga harus banyak belajar ya. Wah, itu benar ini bagus juga. Tapi sejauh ini ketika melo lomba termasuk melo audisi presenter ini, keluarga wong tua mensupport apa tidak? Terkadang kan banyak budak muda yang punya potensi, tapi terkadang kurang support ya. kepercayaan dari keluarga dulu. Yang ngomong, sudahlah kau tuh kuliah baik lah, benar, emang kau kayak begawe ini, tidak usah melok lomba ini baik lah. Nah ujung-ujungnya, nah kalau dari Sabta deh, mana dari lingkungan keluarga? Alhamdulillah Cak, seluruh keluarga itu ngedukung galau. Dari awal audisi itu sudah ngedukung dan tentunya diarak dong berarti kok kalau kejingoan dia nih, kejingoan dari kemarin soalnya, bukannya keluarga lurah, camat, datang galau. Jadi memang lingkungan di desa itu mensupport galau. Iya. Jadi timbullah rasa pengen tampil ke yang terbaik dan tidak galak ngecewa ke mereka yang datang. Waktu tampil tuh pas pula ada emak aku di depan itu. Emak aku bet. Oh, emak kata itu habis berjekir habis berjekir emak tadi. Pasnya di depan aku. Iya. Tapi kalau mak kau model mak ini diagak galau langsung. Tapi Sabta berapa beradik? 3 aja. 3 ya. Iya, lanang galau. Anak pertama ini. Anak kalau pertama berarti kan sudah tahu memang dia anak pertama. Kalau anak dua beda. Jadi memang benar anak pertama, banggaan keluarga, harapan memang keluarga itu mungkin yang jadi motivasi Sabta ini untuk jadi menampilkan yang terbaik. Kalau Sally? Kalau untuk dari lingkungan keluarga, ini ada cerita unik sedikit karena sempat nak diusir kan? Bukan salah itu, salah keluarga Caknya. Cerita uniknya dari awal Sally daftar sampai kemarin grand final itu tidak ada orang yang tahu. Termasuk wong tua tidak tahu kalau Sally daftar. Kakak kandung saya. Ini kan keluarga pikir. Oh keluarga. Ya dia kan ngomong kemarin tidak kati wong tahu. Ini keluarga bukan mantan. Oh iya. Ya jadi tidak ada yang Sally kasih tahu sampai kemarin grand final itu ketika pulang ke rumah mereka kaget. Terus terkejut nian mereka kok bisa daftar tidak ngasih tahu sampai masuk UGD katanya. Iya, tapi mama sama papa bangga. Berarti pas grand final kemarin
Yang nonton cuma kawan, yang Sally kasih tahu cuma kawan. Itu pun kawan dan sahabat itu H-1 baru diajak nonton. Karena memang Sally sendiri yang tahu. Iyalah, H-1 diajak nonton. Namun ya, H-3 loading barang lah juga Julen. Luar biasa ya, support dari diri dewek juga. Iya, betul. Jadi memang sengaja tidak terlalu mempublis. Betul, iya. Setelah menang, nah baru tunjukkan. Kalau menang mereka bangga, kalah mereka tidak ribut. Gitu ya. Iya. Strateginya. Kalau Alia gimana? Kalau Alia ya karena memang lingkungan Alia teman-teman pada support Galuh sama Alia, terus juga keluarga juga dukung pastinya apapun pilihan Alia, karena memang Alia dari kecil dulu tidak pernah diatur kayak misalnya kau harus masuk jurusan ini, tidak pernah. Kalau misalnya kau kaget besar harus jadi ini, tidak pernah. Jadi memang dari Alia kecil, dari SD sampai sekarang Alia nentuk kepilihan Alia dewe. Alia pengen jadi apa, Alia pengen ngelamar di mana terserah. Termasuk pasangan mungkin ya gitu. Terserah. Tidak, kalau pasangan pastinya kita lihat bebet bobotnya, gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak pilihan hidup itu Alia tidak pernah diatur. Jadi memang dari dulu Alia sesuai passion dewe kalau ya. misalnya Alia kemarin SMA lulus tuh, nah Alia pengennya masuk ke desain komunikasi visual. Biasanya kan kalau orang tua kan pengennya coba kok masuk dokter, ekonomi, atau polisi segala macam. Cuman karena Alia alhamdulillah dikasih kebebasan, Alia milih desain komunikasi visual. Terus juga pengen ngelamar di radio. Ya Alia lamar. Disupport terus ya, yang jelas itu. Biasanya kan orang tuh nyuruh masuk dokter, jadinya berhubung di kebebasan Alia lebih memilih tidak kuliah. Tidak ya. Jangan. Ada yang memang di kebebasan anda kuliah, bela ya. Tapi pengennya nyari duit. Iya. Ada lagi kan? Berbisnis. Ado, boleh cerita ke Cak Mano sih pengalamannya dari awal atau kesulitan apa yang menurut kalian bertiga ini ikut dari audisi ini Dewe? Dari Sabta dulu. Dari Sabta. Pokoknya seluruh pertanyaan kami Sabta dulu kau juara 1 soal. Iya Cak, tentunya dari awal itu apa tadi Cak? Boleh? Kesulitannya iya. Minum dulu dah. Apa Sabta? Hitung deh. Dari awal itu kesulitannya itu kan sudah diunjuk materi itu Cak. Iya. Kadang ngingetnya itu Cak, yang agak ini. Kadang kan MC sama siaran tuh beda, presenter tuh beda, jadi harus tepat ini materinya nih, apa yang disampaikan itu kan harus ini, misalnya alamatnya di Pemulutan kita sebutkan di Layo kan beda aja. Nah itu ya kadang tertukar-tukar ya tuh. Tapi ya dengan adanya pembekalan public speaking kemarin juga, pembekalan di Pal TV itu membuat kami lebih mudah. Mungkin pas di awal-awal YouTube ya, tapi yang pas kesini-sininya karena mungkin sudah sering ketemu, terus juga lingkungannya juga mungkin yang lebih mudah nih mereka berdua, karena pas kau jawab mereka pacak berpikir. Bener ya, bener. Karena dia kan juara pertama. Iya, tumbal jadi ya. Kalau kesulitan kemarin selama seminggu itu, kalau dari diri Sally itu sudah mateng. Tapi terkadang kalau misalkan kita sudah memaksimalkan diri, tapi masih ada yang kurang. Yaitu ketika Sally waktu seleksi setelah pengumuman finalis, sempat demam Cek. Sampai drop. Kemarin juga Bunda notice kalau misalnya suara Sally sudah berubah, bindeng, flu, batuk. Itu sampai kemarin grand final pun masih batuk. Tapi kemarin banyak orang nanya, Sally ngapa suaranya berubah? Sally jawab baru puber. Bukan. Tidak itu. Oh, lain. Kecapean. Oh. Iya, mungkin itu. Ketika kita sudah memaksimalkan diri, ternyata memang situasi dan kondisi juga belum mengizinkan, makanya itu. Jadi setelah itu mungkin pas H-3 dari grand final itu baru Sally tidak makan gorengan, tidak minum dingin lagi, benar-benar di stop, terus minum obat terus tiap hari. Baru ketika grand final tampil, alhamdulillah batuk tidak keluar, pilek tidak keluar. Iya, disiapkan. Tapi balik dari itu langsung beli 50.000 gorengan. Benar. Betul. Iya. Apalagi memang Sally ini terkenal juga diakui lah ya, jadi intonasinya bagus. Cara baca beritanya bagus. Lancar menang. Iya. Kalau Alia? Kalau kesusahan selama Alia audisi, ya mungkin karena Alia sebelum datang ke audisi itu ada sedikit masalah, jadi ya masih agak ngeblank, makanya kemarin ngobrol-ngobrol sama Kak Midun kan, kenapa kok Alia Berarti nambah banyak masalah ngobrol dari
kadang-kadang nggak ada ngasih solusi Nggak gitu. ada solusi ngobrol sama Midun nih. Bukan, Kak Midun kan ya ngasih dukungan juga, bilang kalau misalnya ya mungkin nanti kedepannya kalau misalnya ada masalah boleh ya jangan dibawa-bawa, karena kan kita sebagai seorang public speaking harus profesional apapun masalah di belakang kayak itu kan. Jadi ya mungkin kesulitannya mungkin pas kita memahami berita, karena kan harus dibaca satu-satu, oh beritanya ini harus dipahami semua. Sampai kemarin tuh ada salah satu finalis ya yang Alia aja latihan juga, si Putri Alia aja latihan bareng gitu kan. Jadi memang itu sebenarnya bukan kesusahan sih, itu lebih ke kayak tantangan gitu. Ada hasil latihan dengan Putri? Aduh Pokoknya sudah ngobrol-ngobrol dengan Midun ya, lebih semangat lagi. Nggak tahu kalau Midun tuh sebenarnya kemarin tuh ditungguin sama Lising. Itu itulah dia merasa bahwa masalah dia tidak seberapa. Ketika cerita dengan Midun, rupanya masalah aku cuma seujung kuku masalah Midun aja dia. Tapi dia tetap profesional walaupun di depan situ sudah ada Lising yang nunggu. Bener. Itu Midun. Ya. Jadi memang diambil jadilah presenter yang profesional. Betul. Jangan mentang-mentang baru diberikan kepercayaan untuk siaran sekali 2 kali sudah mulai Masang bio. Masang bio. Salah. Ya sudah mulai agak sombong ya, tadi dipanggil tadi tuh tolong ini posting ini agak galak itu. Tapi Pikri kepo nih kira-kira dari Sabta dulu. Oh, enggak usah dari Sabta, dari Alia dulu. Iya. Jadi aku Sian, banyak iya dari tadi terkacau terus. Alia nyingok komposisi seluruh peserta kemarin. Kira-kira yang menurut Alia musuh terberat siapa? Kalau misalnya Alia lihat musuh terberat sih, Alia ini kan orangnya gimana ya, Alia tuh lebih ke fokus ke tujuan Alia. Jadi Alia kalau misalnya namanya musuh-musuhan tuh nggak ada, mungkin lebih ke kompetitor Alia. Nah kalau misalnya Alia sih sebenarnya musuh terberat tuh diri sendiri. Karena kan gimana cara kita ngatur waktu, gimana caranya kalau ada masalah kita bisa lawan, lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya kayak musuh ya Alia lihat semuanya punya potensi semua, semuanya kompetisi semua. Menurut Alia semua penyiar-penyiar apalagi yang finalis-finalis kemarin pada bagus-bagus semua. Jadi Alia anggap mereka tuh ya berkompetisi secara sehat aja sih. Nah, kalau ini KG, kalau si Sally sama Sabta agak panjang waktu berpikir karena kita mau break dulu ya. Silakan direnung ke dulu jawabannya siapa, atau memang ada dendam dengan wong sebut kok ya aku Kak musuh terberat aku ngamnya aku jingok. Nah kayak kita jabar ke pemirsa. Jadi kita masih punya sikok segmen lagi pemirsa, yang nak makanlah dulu, nak minum-minumlah dulu, tapi jangan berlenggut kemana-mana. Tetap dengan kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, masih di Halo Palembang, kita masuk ke segmen terakhir ini, masih ngobrol-ngobrol dengan para pemenang dari audisi presenter 2023 ini. Kita lanjut ke Sally, kira-kira siapa musuh terberat, bukan musuh ya sebenarnya, kompetitor lah menurut Sally? Mungkin sama Cak Alia sebenarnya, Cek. Terkadang kalau misalkan kita ngelihat kawan-kawan itu memang sama galau, porsinya ada galau masing-masing. Ketika ngelihat si ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini, memang sudah ada porsinya masing-masing. Tapi ketika dibilang musuh terberatnya siapa? Iyalah diri sendiri. Cak kata Sally tadi, ketika Sally sudah menyiapkan semua maksimal, semua dengan maksimal, tapi kadang ada yang kurang. Nah itu yang menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Cak mana cara kita ngatasinya, cak mana cara kita ngadepinya. Mungkin itu baik. Fokus mungkin ya, fokus Betul, diri iya. yang Kalau Sabta ini ditanya siapa musuh terberat, Katik lah aku juara 1. Mulai sombong. Tapi belum nulis di bio ya? Belum. Sabta, siapa kira-kira? Musuh terberat itu sama Cak Alia dengan Sally tadi, pastinya diri sendiri musuh terberat. Apalagi kan pada saat itu penonton itu banyaknya yang datang, jadi itu sebenarnya nambah gugup itu, apalagi dengar tepuk tangan itu rame, Sabta itu sebenarnya nambah gugup itu jadi tapi tutup kopi. Apa dia kamu nih tepuk-tepuk omong. Coba ribut ya. Musuh terberat jadi penonton nih. Bukan, diri sendiri. Jadi kadang kalau ditepuk itu kan nambah gugup itu ya. Itulah aku nanda nepuk tangan kau kemarin. Kalau untuk kau tidak gugup. Iya, kalau untuk peserta lain itu pastinya ada kemampuan masing-masing. Apalagi kan ada yang MC wedding, ada yang Radio, radio.
Jadi semuanya itu ada kemampuan potensi masing-masing. Jadi tidak kate kompetitor khusus bagi mereka. Mereka ngelihat pemirsa bahwa seluruh wong yang sudah tergabung di 20 finalis ini punya kemampuan, punya potensi, bakat, keunikan masing-masing. Dan nasib masing-masing. Itu nasibnya bagus, menang. Cik Susan, mereka kan sudah jadi pemenang. Presenter itu harus cekatan, harus siap kapanpun. Benar. Nah, kali ini pemirsa, sebelum kita nutup segmen dan perjumpaan kita di Halo Palembang edisi hari ini, kita nak unjuk challenge. Mereka bertiga yang jadi host, kita narasumber. Pak Mano. Iya. Mulai dari Sabtu. Terserah atur lah. Iya, siapa yang kan membuka, kamar siapa satu. Bicara satu. Apa yang nak kamu tanya ke seputar apa kan? Oke. Halo pemirsa, masih di Halo Palembang edisi hari ini kita bersama Cek Fikri dan Cek Susan. Halo Cek. Halo. Halo, ya? Salah. Ini yang ngomong. Oh iya. Iya, jadi Cek Susan ini presenter di tahun 2009 Cek ya? Iya. Kalau Cek Fikri Sebutkan ya. 2016. Dari pemulutan. Dari pemulutan juga. Aku Sungai Rengit. Oh, iya. Iya, jadi boleh diceritakan sedikit Cek pengalaman audisi presenter di 2009 dulu. Mungkin dari yang Cek Susan dulu. Dari yang tua dulu apa namanya? Yang lebih dulu masuk audisi. Senior. Tak boleh ngomong tua. Lagi lapor KPID ya. Iya. Boleh nggak? Iya, terima kasih Sabta, terima kasih pemirsa di rumah, galo-galo. Ya, jadi pengalamannya kalau di 2009 memang kebetulan kemarin itu casting, jadi tidak ada audisi. Ya, jadi uang-uang terpilih lah ya, bisa dia ngomong. Iya. Butuh ngomong sombong. Jadi memang di PAL TV itu terkadang dibutuhkan cepat. Memang sesuai kriteria. Jadi kebetulan di PAL TV dulu butuhnya muko yang oriental tapi dengan suara yang khas wong Palembang. Nah ternyata pas dites Cek Susan yang dapet, langsung dikasih program seleb galo pertama kali gerebek, terus dari gerebek ndak metu lagi. Kena gerebek. Tidak. Jadi siarannya Cak itu. Jadi memang ada beberapa poin itu yang dijingo bahwa perlu dengan kriteria yang Cak ini tidak perlu dimasuk audisi, casting, oke. Langsung karena memang kemarin yang casting bukan dewean juga, cuman kurang lebih ada 2.500 peserta yang casting. Dikurangi 0,3 ikut. 25 ya deh. Ya alhamdulillah Cek Susan, Cek itu. Nah terus di PAL TV ini juga bukan baik cuman sekedar datang balik kita siaran, tapi kebersamaan, kekeluargaannya di PAL TV ini memang benar-benar erat. Kita juga kadang jalan-jalan bareng, ya Fikri ya, pelesiran bareng. Nah itu disupport sama PAL TV juga. Wah, PAL TV memang punya kita. Kalau dari Cek Fikri? Kita pula kena tanya. Apakah euforia tahun 2016 itu masih sama dengan tahun 2023 atau camo Cak Susan kemarin langsung casting atau ada audisi juga? Ke Cek Fikri 2016 masuk PAL TV. Tidak ada casting karena waktu itu PAL TV hasil audisi lah waktu itu. Dari hasil audisi presenter tahun 2016 angkatan si Okta, Noval Idrus, mereka membuat program baru namanya program Friend In, program talk show. Jadi itu program seminggu sekali, dan di segmen kedua itu ada penampilan stand up komedi. Nah, karena Cek Fikri ini ngawali karir kelas 2 SMA sebagai seorang komika, di TV juga dari kelas 3 SMA. Nah, mulai masuk PAL TV tahun 2016 waktu semester 2. Masih kuliah. Waktu semester 2 kuliah sampailah sekarang. Kuliah Karena, juga apa? Kuliah juga sempet Kuliah. Sempet iya. Kan disempet kan ya. Iya. Disuruh Meli ya hidup tadi ya. Oke, ya pemirsa, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Iya. Kak Sabta sudah bertanya mengenai Cek Susan, tadi juga Kak Seli sudah nanya ke Kak Fikri. Sekarang kakak nanya dengan Kak Jo. Sekarang kalian mau bertanya kepada kedua-duanya. Nah, apa sih yang paling berkesan pas audisi? Apakah ada Pas casting juga. Iya, pas casting juga. Apa sih yang pengalaman yang masih melekat sampai sekarang tuh apa kira-kira? Kalau Cek Susan, Cek Susan yang paling melekat itu waktu casting disuruh seleb galo. Jadi itu salah satu di hotel di Kota Palembang ya. Luar biasa pengalaman pertama yang tidak pernah dilupakan. Mungkin casting itu
bisa sampai 10 kali ya. Ngulang saking kenyot tuh. Iya. Makan lagi 3 kali ya. Iya, makan. Bagus ini. Iya. Pacak ngeser. Pacak geser jangan. Iya. Itu saking karena baru pertama kali nyobot terus sampai kena marah sama kru-krunya. Cak mana udah pacak ini nih. Tapi ternyata mereka percaya kalau kita bisa. Ngapa kita tidak bisa? Nah, di situ akhirnya nyobot terus baru pacak. Maksudnya tuh kesalahannya di mana tuh, Cek? Iya, gugu. Kati ringan mbak ya? Ringan be sebenarnya. Cut ulang tiba-tiba mah itu. Berarti karena berarti Cek Susan pas itu ada hambatan. Iya, ada hambatan Cak itu. Oke, kalau Kak Fikri deh, Cak mana Kak? Oh, kalau Cek Fikri sih kalau berkesan sangat berkesan ya dari tahun 2016 karena aku nonton Pal TV dari tahun 2005 dari kelas 3 SD nonton. 2005 ngapain Kak ya? Dari zaman Studio 42 pertama kali tayang. Jadi yang namanya nonton Cek Maria, Cek Daus, Cek Maria, Cek Mila, Yai Najib, itulah jadi tontonan sehari-hari nian. Jadi dulu juga tiap acara Semara ulang tahun Pal TV aku juga tidak pernah absen, selalu ikut dengan keluarga. Memang dulu waktu nonton Melok Jalan Santai itu selalu berpikir kapan lah aku juga pacak jadi bagian. Betul. Alhamdulillah sekarang jadi tukang sound system gitu. Jadi juga. Berarti memang dari kecil lah sudah belajar dari nonton ya. Iya. Cak mana Fikri sudah oke ya deh? Sudah oke. Sekarang kita balik lagi ke asal. Balik ke asal ya. Sekarang sebentar lagi kan Lanak nutup. Iya, Lanak nutup segmen ini. Nah, terakhir untuk kesan dan pesan untuk setelah harapannya lah apa setelah lah jadi juara dan lah sudah masuk di dalam keluarga besar Pal TV ini apa dari yang tengah dulu dia sekali Najib yang tengah. Sebelumnya mau nyampein pesan dulu Cek. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Pal TV yang sudah mengadakan acara audisi presenter ini. Kalau misalkan tidak ada acara ini, kami tidak bakal sampai di titik ini. Tidak bakal ketemu sama keluarga besar dari Pal TV. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami tentunya menjadi bagian dari presenter Pal TV terutama dan menjadi keluarga besar dari Pal TV. Harapannya semoga kedepannya KG ini kekeluargaan ini bakalan terus terjalin sampai kapanpun. Dan ini juga menjadi tempat belajar bagi kami. Itu kalau Alia? Sabar. Sabta langsung nutup kage. Sabta closing ya. Langsung. Oke, kalau misalnya harapan Alia ya benar kata Sally tadi bahwa kita berterima kasih kepada Pal TV karena dikasih kesempatan untuk belajar kembali di sini dan juga meningkatkan kemampuan kami, memperluas relasi kami juga. Untuk harapannya semoga karena kami tadi kan sudah tergabung sebagai 20 finalis. Semoga terjalin terus yang namanya silaturahminya, tetap berkawan terus apapun kage cak mano Yang penting kita terjalin terus silaturahminya. Terus juga untuk kedepannya semoga kita galo-galo bukan cuman finalis tapi seluruh presenter Pal TV, seluruh kru Pal TV juga makin rukun dan juga makin jaya. Iya. Tidak kata minta program apa bukan? Semoga dapat program. Belakang layar Mbak itu Cek. Belakang layar. Kejingoan galak main belakang layar ya. Nah, ini khusus karena sang juara ya, aku dengan Cek Susan tidak ada nak closing, aku minta yang juara 1 closing Halo Palembang hari ini. Lajulah. Tidak ngejawab pertanyaan tadi. Tidak usah. Tidak usah. Closing baik kau closing. Cak mana? Langsung di closing. Langsung closing. Iya. Halo pemirsa, jadi itulah tadi edisi hari ini Halo Palembang. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang hanya di Pal TV pukul 9 sampai dengan pukul 10 setiap harinya. Jangan lupa terus saksikan pemirsa, sampai jumpa. Bye, sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah samarannya kota kesayangan kita. Palembang